Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi srohli sodari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak melimpahkan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita masih mampu melaksanakan ibadah wajib maupun ibadah sunnah lainnya. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabiin, dan sampai kepada kaum muslimin di akhir zaman yang syafaatnya kita nantikan nanti di akhirat. Anak-anakku sekalian, saya akan mengingatkan bahwasanya kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dilindungi dari mara bahaya dan tetap dalam rahmat-Nya. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pendidikan Muhammadiyah. Bab 2 tentang Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah yaitu yang berasaskan keislaman. Nah, yang pertama adalah pengertian dakwah. Dakwah secara bahasa berasal dari kata da'a yad'u da'watan, yang artinya seruan, ajakan, atau panggilan. Sementara itu, pengertian dakwah secara istilah, yakni penyampaian ajaran Islam melalui media berupa lisan, tulisan, maupun karya lainnya. Dalam buku Islam dan Dakwah tahun 1988 dinyatakan bahwa dakwah adalah panggilan atau seruan bagi umat manusia menuju jalan Allah. Keterangan ini sesuai dengan kandungan Al-Quran surat Yusuf ayat 108. Dakwah juga sebagai upaya tiap muslim untuk mengamalkan fungsi kerisalahan dan kerahmatan. Maksud dari fungsi kerisalahan dakwah adalah untuk meneruskan tugas Rasulullah SAW dalam menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh umat manusia. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Quran surat Al-Imran ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasikun. Yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Menyerulah kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Sedangkan yang dimaksud dengan fungsi kerahmatan adalah mewujudkan agama Islam sebagai rahmat yang berupa
pembahagiaan hingga pemecahan masalah bagi seluruh kehidupan di alam semesta. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya, dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Lantas bagaimana cara dakwah yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Untuk mencari jawaban dari pertanyaan tersebut, cermatilah baik-baik firman Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 125 sebagai berikut. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Kata hikmah yang terdapat dalam ayat di atas berarti segala sesuatu yang lahir dari perpaduan ilmu dan kearifan dalam bentuk lisan maupun perbuatan. Kata al-mau'idat hasanah berarti uraian atau penjelasan yang menyentuh hati. Sedangkan kata wazadilhum billati hiya ahsan adalah berdialog dengan argumentasi yang paling baik. Berdasarkan pengertian tersebut, maka setiap aktivitas dakwah perlu dilandasi oleh ilmu dan sikap yang arif sehingga dapat menyentuh hati. Bagaimana caranya? Di antaranya adalah melalui dialog atau diskusi dengan menggunakan argumentasi yang baik. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh dalam dakwah Islam selama kurang lebih 23 tahun. Beliau menyampaikan risalah dakwah Islam secara bertahap, pelan tapi pasti. Orientasi dakwah yang dilakukan Rasulullah ditunjukkan pada pembinaan akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah duniawiyah. Sehingga usaha itu mampu mencapai suatu bangunan peradaban umat manusia yang tercerahkan. B. Sasaran dakwah Muhammadiyah. Perintah Allah Subhanahu wa taala dan contoh-contoh yang pernah dilakukan Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dalam mendakwahkan ajaran Islam semasa hidupnya merupakan rujukan mutlak bagi Muhammadiyah dalam melaksanakan gerakan dakwah. Muhammadiyah hendak membawa pesan rahmatan lil alamin pada seluruh lapisan masyarakat dengan memperhatikan karakteristik dan kebutuhannya. Berkaitan dengan pandangan Muhammadiyah tentang dakwah, kemudian muncul pertanyaan tentang siapakah sasaran dakwah Muhammadiyah. Dalam rumusan kepribadian Muhammadiyah, dijelaskan bahwa sasaran dakwah Muhammadiyah ditunjukkan pada bidang perseorangan dan masyarakat.
Dakwah pada bidang perseorangan terdiri mereka yang sudah beragama Islam dan yang beragama selain Islam. Bagi orang yang beragama Islam disebut dengan umat ijabah, sedangkan yang beragama selain Islam dikenal dengan umat dakwah. Nah, kira-kira untuk apa pembagian sasaran dakwah ini? Pembagian sasaran dakwah ini adalah untuk menyesuaikan cara dan tujuan dakwah Muhammadiyah. Bagi orang yang sudah beragama Islam, cara dakwah Muhammadiyah dilakukan melalui pembinaan. Dari pembinaan itu diharapkan mampu meningkatkan mutu ibadah. Adapun maksud mutu ibadah ialah ibadah yang sesuai dengan ajaran murni agama Islam. Cara dakwah yang demikian itu berbeda dengan orang yang beragama selain Islam. Bagi orang yang belum memeluk Islam, maka cara dakwah Muhammadiyah dilakukan dengan seruan, ajakan, ataupun dialog. Tujuan memberi dakwah terhadap orang yang belum beragama Islam ini agar muncul kesadaran dirinya supaya mau menerima keberadaan agama Islam. Sebagai umat Islam, kita berupaya untuk menampilkan ajaran agama Islam yang baik, santun, dan menghargai orang lain. Sedangkan dakwah Muhammadiyah di bidang masyarakat adalah bersifat perbaikan, bimbingan, serta peringatan. Muhammadiyah hadir di tengah masyarakat untuk memberi pencerahan dengan kegiatan tabligh dan aktivitas amal usahanya. Contoh dakwah yang dapat dilakukan Muhammadiyah pada masyarakat seperti mengelola lembaga pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, memberi layanan kesehatan melalui rumah sakit PKU, memberi layanan sosial, dan lain-lain. C. Prinsip dakwah Muhammadiyah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut bahwa pengertian prinsip adalah asas, dasar, atau kebenaran yang menjadi landasan berpikir, bertindak, dan sebagainya. Sebagaimana prinsip dakwah pada umumnya, Muhammadiyah memandang perlu mempertimbangkan faktor kondisi sasaran dakwah. Faktor kondisi yang dimaksud adalah seperti kondisi sosial, ekonomi, dan juga psikologis. Dengan mempertimbangkan faktor kondisi tersebut, besar harapan bahwa dakwah yang dilakukan Muhammadiyah dapatlah tepat sasaran. Selain memperhatikan kondisi, Muhammadiyah juga meyakini bahwa dakwah harus dilakukan secara bertahap, sebagaimana telah dicontohkan Rasulullah SAW. Dakwah yang bertahap itu membutuhkan kesabaran, kecermatan, dan keikhlasan. Dakwah yang bertahap itu berupaya memahami potensi manusia sebagai makhluk budaya. Memahami manusia sebagai makhluk budaya berarti meyakini bahwa terdapat adat, kebiasaan, norma, simbol yang berlaku di masyarakat manusia tersebut sebagai makhluk budaya, karena memiliki kemampuan untuk menciptakan hal-hal yang baru di masyarakat. Oleh karena itu, Muhammadiyah hadir di tengah masyarakat untuk melakukan dakwah pencerahan berbasis komunitas atau dapat disebut dakwah komunitas. Dakwah komunitas adalah dakwah Islam yang fokus diberikan kepada kelompok-kelompok sosial khusus. Adapun sifat dari dakwah komunitas adalah membebaskan,
memberdayakan, dan memajukan. Beberapa hal pokok yang menjadi prinsip dakwah komunitas yang diusung Muhammadiyah adalah sebagai berikut. Pertama, mampu menerjemahkan pesan dan misi dakwah pencerahan dengan menyesuaikan sasaran dakwah yang dituju. Yang kedua, mampu memahami dan memetakan komunitas secara lengkap. Yang ketiga, mampu mengorganisasi dan menggerakkan komunitas. Yang keempat, mampu berinteraksi dan berkomunikasi sesuai dengan karakteristik komunitas. Yang kelima, mampu memetakan dan mengidentifikasi kebutuhan komunitas. Yang keenam, mampu membangkitkan solidaritas komunitas. Yang ketujuh, mampu mengembangkan proses pencerahan yang membebaskan, memberdayakan, dan memajukan kehidupan yang bermakna sesuai nilai-nilai luhur ajaran Islam yang membawa kemajuan. Sebagai pelajar Muhammadiyah, sudah seharusnya kalian dapat memahami prinsip-prinsip dakwah komunitas tersebut. Hal ini dimaksudkan agar kalian dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dakwah yang dilakukan oleh pelajar dapat menyesuaikan dengan keadaan lingkungan, baik di keluarga, sekolah, atau madrasah maupun masyarakat. Dakwah yang kalian dapat lakukan harus dengan cara menggembirakan, namun tetap memiliki tujuan untuk saling mengingatkan pada hal kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi, cara dakwah pelajar Muhammadiyah intinya itu menggembirakan dan menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Bisa kalian menggunakan media sosial kalian, kemudian kalian mengunggah contoh-contoh kebaikan, membuang sampah pada tempatnya misalnya. Demikian, materi yang kita pelajari yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Yang pertama itu pengertian dakwah, yang kedua sasaran dakwah Muhammadiyah, yang ketiga prinsip dakwah Muhammadiyah. Bisa kalian simpulkan dari materi itu, kemudian kita ambil pelajaran yang baik dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita mampu bermanfaat bagi orang lain dan kita niatkan untuk apa? Untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Karena segala hal itu diawali dengan niat. Maka ketika niat kita baik, maka insya Allah itu akan berbuah pahala untuk kita semua. Demikian pelajaran yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Banyak kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Lebihnya dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.